You are invincible! Halo kawan-kawan, jumpa lagi di channel kesayangan. Semoga kalian sehat, banyak rezeki, dan bahagia selalu. Kali ini, admin akan mengulas alur cerita film berjudul Attila yang dirilis pada tahun 2001. Film ini diperankan oleh Gerard Butler sebagai Attila, Power Bute sebagai Aetius, dan Simone Jade McKinnon sebagai Enkara. Film ini diadaptasi dari sejarah seorang raja bernama Attila. Attila merupakan putra dari seorang kepala suku Han bernama Munzuk. Dalam perjalanan hidupnya yang penuh tantangan, Attila berhasil menyatukan suku-suku Han yang pandai bertarung untuk menaklukkan banyak wilayah. Namun, tantangan terbesar dalam hidupnya adalah untuk menaklukkan kekaisaran Romawi yang saat itu berkuasa. Lalu, mampukah Attila menuntaskan tantangan terbesar dalam hidupnya? Untuk itu, mari kita siapkan waktu, konsentrasi, dan selamat menyaksikan. Tahun 400 setelah Masehi merupakan kemerosotan kekaisaran Romawi. Meski begitu, Romawi masih menjadi kekuatan besar di dunia. Kemudian kita dibawa ke sebuah padang rumput ketika kelompok suku Han sedang berburu rusa. Seekor rusa berhasil mereka dapatkan di tanah kekuasaan suku Dunotis. Dalam kelompok tersebut terdapat seorang kepala suku bernama Munzuk dan anak lelakinya bernama Attila. Malam harinya, Attila diceritakan sebuah ramalan kuno oleh neneknya yang mengatakan bahwa akan ada seorang raja yang menyatukan suku Han menjadi sebuah bangsa untuk menaklukkan tanah barat. Namun esok harinya, karena permasalahan wilayah, akhirnya suku Dunotis menyerang pemukiman Attila. Nenek dan ayah Attila tewas dalam penyerangan tersebut. Kemudian Attila diminta berlutut oleh seorang pemanah suku Dunotis. Namun yang terjadi, Attila menusuk pemanah tersebut dan merebut kudanya. Sejak saat itu, Attila yang baru berumur 10 tahun bertahan hidup seorang diri bersama kuda yang ia curi. Satu minggu kemudian, Rua, seorang kepala suku Han yang juga merupakan paman Attila, menemukannya di tengah padang rumput. Rua membawa Attila untuk hidup bersamanya. Sejak saat itu, Rua menguji pengetahuan Attila tentang cara berburu dan membuat senjata. Attila yang cerdas menjawab semua pertanyaan pamannya dengan sangat tepat. Saat menuju tenda, Attila berkenalan dengan Galen. Galen adalah seorang dukun muda dari suku Han. Esok harinya, anak buah Rua berhasil menangkap suku Dunotis yang telah menghancurkan pemukiman Attila. Attila hanya meminta para penyerang tersebut untuk berlutut. Kemudian, Attila meninggalkan mereka untuk berkuda ke tengah padang rumput. Singkat cerita, Attila pun kini tumbuh dewasa. Saat itu, suku Han yang nomaden berpindah tempat ke wilayah yang lebih subur. Kemudian kita dibawa menuju penjara kekaisaran di Roma. Seorang penjaga melemparkan makanan untuk seorang tahanan. Tahanan tersebut bernama Flavius Aetius yang merupakan mantan jenderal tertinggi Romawi. Ia ditahan karena dituduh merencanakan kudeta kepada kaisar. Pergerakan suku Han menjadi kekhawatiran jenderal Romawi. Namun Valentinian, kaisar Romawi yang kekanak-kanakan dan kurang kompeten, menanggapi laporan tersebut dengan tidak serius. Alhasil, ibunda sang kaisar mengambil alih permasalahan tersebut. Di sisi lain, suku Han masih melanjutkan penaklukannya. Attila dan para pasukan berkudanya menyerang sebuah pemukiman petani. Para petani di desa tersebut pun membela diri dengan alat seadanya. Tentu saja para petani tersebut dapat dikalahkan dengan mudah. Namun, ada seorang wanita berambut merah memberikan perlawanan dengan sengit. Bahkan, ia berhadapan langsung dengan Attila. Setelah ditaklukkan, barang-barang di desa tersebut pun dijarah. Para wanita dan anak-anak dibawa untuk dijadikan budak, termasuk wanita berambut merah yang bernama Enkara.
Di saat yang sama, Ibunda Kaisar Romawi mendatangi Aetius di selnya. Ia meminta Aetius untuk menyelesaikan masalah dengan suku Han. Aetius dikenal memiliki hubungan baik dengan suku Han. Namun, Aetius meminta syarat berupa pengampunan penuh atas dakwaannya, pengembalian properti, dan kenaikan pangkat sebagai komandan tertinggi Roma. Ibunda Kaisar tidak memiliki pilihan lain dan akhirnya menyetujui semua syarat yang diajukan Aetius. Here's your new supreme command. Saat itu juga, Aetius kembali ke rumah dan menemui putrinya Lydia. Esok harinya, Attila kembali ke pemukiman untuk mempersembahkan jarahannya kepada Rua. Namun, Bleda, anak sulung dari Rua, meledek pencapaian Attila karena menurutnya, yang ia taklukkan hanyalah desa petani. Karena pernyataan Bleda, Attila meminta izin kepada Rua untuk menyerang wilayah Roma. Namun menurut Rua, menaklukkan Roma bukanlah hal yang mudah. But they're made of stone, not of wood. Malam harinya, saat harta rampasan perang dibagikan, sebagai anak tertua, Bleda diminta untuk memilih harta rampasan lebih dulu. Tak diduga, Bleda tak mengambil apapun. Ia malah meminta Enkara, seorang wanita yang disukai oleh Attila. Seketika, Attila tersinggung dan meninggalkan tempat tersebut. Karena merasa terhina, Attila berniat untuk menghabisi Bleda malam itu juga. Namun, Galen menahannya. No, I won't let you. Galen berkata, untuk menjadi pemimpin, Attila harus bersabar dan mengambil tanah desa yang telah ditaklukkannya. Esok harinya saat sedang berlatih memanah, Attila tak dapat menyembunyikan amarahnya ketika melihat Enkara dijadikan budak oleh Bleda. Pada siang harinya di tepi sungai, Galen berkata pada Enkara bahwa dalam budaya suku Han, seorang wanita tak akan dianggap istri sampai wanita tersebut memiliki keturunan. Oleh karena itu, untuk mencegah Enkara mengandung anak Bleda, Galen memberikan biji anti kehamilan pada Enkara. Trust me, they will. Di sisi lain, Aetius tengah menjelaskan strategi penting untuk menghadapi suku Han kepada Kaisar. Fighting the Huns and Goths both at once. Tiba-tiba Honoria, kakak dari Valentinian, mengajak adiknya menuju forum dan mengabaikan penjelasan Aetius. Meski begitu, Ibunda Kaisar melarang Aetius mengambil keputusan tanpa persetujuan anaknya. Lantas Aetius meminjam segel Ibunda Kaisar agar ia mendapatkan kembali kepercayaan dari prajurit Romawi. Don't worry, if I wanted you dead, you would be. Malam harinya, Aetius menemui Petronius. Namun tak diduga, Aetius menugaskan Petronius untuk membunuh Kaisar Valentinian. Ia memberikan segel yang dipinjam dari Ibunda Kaisar, agar seolah-olah pembunuhan tersebut memang rencana dari Ibunda Kaisar. Kemudian esok paginya, di Taman Corona, Petronius bersiap untuk membunuh Kaisar. Lalu tiba-tiba, Aetius menikam Petronius hingga tewas. Tidak lama, Kaisar melihat Petronius membawa segel ibunya. Tentu saja, Kaisar beranggapan bahwa pembunuhan tersebut atas perintah ibunya. Namun, Aetius meminta Kaisar merahasiakan hal tersebut agar tidak terjadi kekacauan. Dengan trik liciknya, Aetius mendapatkan kepercayaan penuh dari Kaisar untuk mengendalikan prajurit Roma. Di sisi lain, Kaisar telah termakan tipu daya Aetius dengan membenci ibunya sendiri. Tonight, they're all asleep. You are. I haven't seen you all day. Esok harinya, Aetius dan beberapa pengawal berkunjung ke pemukiman suku Han. Di hadapan Rua sahabatnya, Aetius mengatakan bahwa suku Visigoth berencana memerangi suku Han. Untuk meyakinkan pernyataannya, Aetius membawa mayat pria dari suku Han. Ia mengatakan bahwa suku Visigoth telah mengobarkan perang terhadap suku mereka. Demi menjaga harga diri, akhirnya Rua pun terpancing dengan tipu muslihat Aetius. Fabius! We'll join you. Berbeda dengan Attila yang kurang mempercayai Aetius. Beberapa hari berikutnya, prajurit Romawi dikerahkan menuju medan pertempuran. Attila dan prajuritnya ditugaskan Rua untuk mewakili suku Han. A Frankish strike must have joined the Visigoths. Di hadapan mereka, suku Visigoth yang bergabung dengan suku Frank juga tengah bersiap. Sementara itu, Attila dan para prajurit suku Han bersembunyi di antara pepohonan. Mereka menunggu aba-aba trompet ketiga untuk menyerang. Kemudian, pertempuran besar itu dibuka dengan serangan anak panah dari suku Visigoth.
Seorang kurir yang hendak mengabarkan Attila terbunuh dalam perjalanan. Sementara itu, prajurit Roma sengaja mundur untuk menjebak suku Visigoth. Meski tanpa aba-aba dari Roma, Attila mengerahkan prajuritnya di saat yang sangat tepat. I could conquer the world all over again. Alhasil, suku Visigoth dapat dikalahkan dengan mudah. Setelah memenangkan pertempuran, Aetius meminta sepertiga budak dan 2000 pon emas dari suku Visigoth. Theodoric, sang kepala suku, tidak punya pilihan lain selain memenuhinya. You knew each other from before? Dalam persiapan pulang, Aetius membujuk Attila untuk berkunjung ke Roma dan mempelajari budaya mereka. Attila yang penasaran tidak menyia-nyiakan kesempatan tersebut. Kemenangan besar Aetius dan Attila disambut dengan sangat meriah oleh penduduk Roma. Untuk pertama kalinya, Attila menyaksikan kemajuan peradaban Kekaisaran Romawi, dan hal itu membuatnya sangat kagum. Kaisar Valentinian menyambut Attila dengan hangat. Kemudian Attila diperkenalkan kepada jajarannya. One day you'll be king of the Huns' most powerful tribe. He turns against us. You will not. It will... Malam harinya, Honoria mengajak Attila menuju kolam pemandian air panas. Untuk pertama kali dalam hidupnya, Attila mandi di tempat yang sangat mewah. Sementara itu di perkampungan suku Han, diam-diam Bleda merencanakan pembunuhan kepada ayahnya sendiri. Bleda menugaskan anak buahnya untuk mencampurkan racun ke dalam minuman Rua. Enkara mengetahui hal tersebut dan meminta bantuan Galen untuk menghentikannya. Namun tak diduga, ternyata Galen telah mengetahui dan tidak berniat untuk mencegahnya. Karena menurutnya, kematian Rua akan membuka kesempatan Attila untuk menjadi raja. Why do you help me? You are in my visions, that tomorrows may live. Di sisi lain, Aetius berencana menjodohkan Honoria dengan Attila. Namun, Ibunda Kaisar tidak menyetujuinya. Well, if you insist. Sementara itu, hubungan Attila dan Honoria sudah semakin dekat. Tidak lama, Aetius mengabarkan pada Attila bahwa Rua telah meninggal. Mendengar hal tersebut, Attila bergegas untuk pulang saat itu juga. Namun, Aetius menyarankan Attila untuk memperjuangkan tahta kosong sebagai raja suku Han. Put him on the defensive. No. Learning. Beberapa hari kemudian, upacara pengangkatan Raja Suku Han pun digelar. Sebagai anak sulung, Bleda menjadi calon terkuat untuk menggantikan posisi ayahnya. Namun, ketika acara hendak dimulai, tiba-tiba Attila muncul di antara kerumunan warga. Attila mengatakan bahwa Bleda telah membunuh Rua untuk merebut tahtanya. Tentu saja, Bleda menyangkal tuduhan Attila dan menyebutnya seorang pembohong. Demi membuktikan kebenaran ucapannya, Attila menantang Bleda untuk berduel. And we'll meet tomorrow. Malam harinya, Galen membocorkan rahasia kepada Attila bahwa Bleda memiliki racun yang tidak meninggalkan jejak. Racun tersebut akan digunakan Bleda dalam duel. No. You have the sword, nothing can touch you. Kemudian esok harinya, duel antara Bleda dan Attila pun digelar. Duel tersebut disaksikan oleh seluruh warga. Duel dimulai dengan adu panah di atas kuda. Sementara itu di dalam hutan, Galen berdoa kepada dewa untuk kemenangan Attila. Setelah tertembus anak panah, pandangan Attila mulai kabur akibat dari efek racun yang digunakan Bleda. Setelah anak panah habis, mereka menyelesaikan dengan duel jarak dekat. Namun siapa sangka, Attila berhasil mengalahkan Bleda dengan sangat mudah. Naasnya, tewasnya Bleda bersamaan dengan kematian Galen di tengah hutan. Setelah pertandingan usai, Attila kembali ke pemukiman dan menemui Enkara. Kini, Attila menjadi raja suku Han tanpa perdebatan. Setelah menjadi raja, Attila memulai penaklukannya dari daerah Pannonia. Selain itu, Attila berhasil menyatukan suku-suku Han yang tersebar menjadi satu kekuatan.
Keberhasilan Attila menjadi ancaman baru untuk Romawi. Namun Aetius berani menjamin bahwa Attila tidak akan berani memerangi kekaisaran Roma. In Rome, he saw things he'd never dreamed of. Something should happen to you. Well, we'll just have to see that it... Setelah berziarah ke makam Galen, Attila mendapat kejutan tentang kehamilan istrinya. Kabar tersebut membuat Attila sangat bahagia. It will die. Baby cannot be. Beberapa bulan kemudian, Enkara mencapai puncak kehamilannya. Attila berdoa pada dewa untuk diberikan anak laki-laki. Selang beberapa jam kemudian, doanya pun terkabul. Attila mendapatkan seorang putra yang sehat. Namun saat ia menjenguk istrinya, kebahagiaan tersebut seketika berganti menjadi kesedihan. Enkara sekarat dan mati. Attila melampiaskan amarahnya tersebut di hadapan makam Galen. Namun ketika ia memukul-mukul tanah, sebuah benda keras melukai tangannya. Ternyata benda tersebut merupakan pedang dewa yang diramalkan Galen selama ini. Dengan pedang dewa dalam genggaman, Attila semakin bersemangat memperluas daerah penaklukannya. Seiring berjalannya waktu, daerah kekuasaan Attila semakin meluas hingga Bizantium. Dalam membangun kerajaan, Attila sangat terinspirasi oleh arsitektur Romawi. Said the campaign was successful. Yes. Setelah meninggalnya Enkara, kini Attila telah memiliki 12 istri. Namun sebanyak apapun istrinya, mereka semua tidak bisa menggantikan Enkara dalam hati Attila. Selain penaklukan wilayah, Attila juga membuka kerjasama militer dengan kerajaan-kerajaan yang membutuhkan bantuannya. Para raja-raja tersebut membawakan upeti berupa emas, rempah-rempah, dan parfum sebagai tanda persahabatan. Concerning what? Yes. All I hear about. Kesuksesan Attila menjadi ancaman untuk Romawi. Guna menekan perkembangan kekuasaan Attila, Valentinian menugaskan Aetius menuju Romawi Timur guna mengatur siasat. There will be nothing left for Attila to conquer. Immediately. Putri Honoria yang dituduh berkhianat turut serta untuk diasingkan. Conspiring against me? Yes, it seems Honoria's coming with me. She's been... If you see Attila, remember me to him. Take care while I'm away. I will. Di sisi lain, Orestes, orang kepercayaan Attila, menanyakan kapan mereka akan menaklukkan wilayah Romawi di barat. Sebuah rumor beredar bahwa Attila takut akan keberadaan Aetius di Roma. Namun menurut Attila, ia belum menemukan dalih yang kuat untuk melanjutkan penyerangan ke Roma. Beberapa hari berikutnya, Aetius tiba di Konstantinopel. Kaisar Theodosius menyambut mereka. Honoria dikurung sebagai biarawati. Setelah ditaklukkan oleh Attila, tembok tebal Konstantinopel adalah satu-satunya pelindungan Kaisar Romawi Timur. Perhatian Aetius teralihkan oleh seorang pelayan yang sangat mirip dengan Enkara. Lalu tiba-tiba, Aetius dikagetkan oleh lemparan pisau. Pria yang melempar pisau tersebut adalah Ligus, seorang pembunuh bayaran. Ligus akan ditugaskan untuk menghabisi Attila dengan pisaunya. Attila has spies as we do. Kemudian Aetius menanyakan seorang pelayan yang mirip dengan Enkara. Malam harinya, pelayan tersebut dibawa menemui Aetius. Perempuan tersebut bernama Illidico. Seluruh keluarganya tewas saat prajurit Attila mengepung Konstantinopel. Kebencian Illidico dimanfaatkan Aetius untuk menghancurkan Attila. Sementara itu, Honoria diam-diam menulis surat permintaan pertolongan yang ditujukan untuk Attila. And the ring to prove the letter comes from. Esok harinya, saat Attila mendiskusikan pembangunan kolam renang, tanpa ia sadari, Aetius dan Illidico telah tiba di pemukiman sukuhan. Kemudian pada malam harinya di kamar Attila, Ligus telah menyelinap untuk menghabisinya. Namun ternyata, Attila telah mengetahui rencana pembunuhan tersebut. Meski telah mengalahkan Ligus, Attila tidak menghabisi nyawanya. Ia memilih untuk mengembalikan Ligus pada tuannya. It's not my fate to be killed by an assassin.
Sementara itu, Aetius dan Illidico sedang merencanakan strategi untuk mendekati Attila. Namun saat keluar tenda, Aetius ditangkap oleh Orestes. Kemudian, ia dibawa menuju ke hadapan Attila. Aetius mengakui dia adalah dalang dari rencana pembunuhan Attila sebelumnya. Meski mengetahui hal tersebut, Attila malah mengajak Aetius bergabung dengannya. Sebagai jenderal Roma, tentu saja Aetius menolaknya. Demi persahabatan mereka, Aetius meminta jaminan bahwa Attila tidak akan menyerang Roma. Namun, Attila menampik permintaannya, dan saat itu juga, dua teman tersebut pun menjadi musuh. Business here is done. Beberapa hari berikutnya, Attila meresmikan pemandian air panas yang persis seperti di Roma. Well done, Orestes. Yes, Your Majesty. Kemudian, untuk pertama kalinya, Attila melihat sosok Illidico. Attila segera meminta Orestes untuk membawa Illidico datang menghadapnya. Alasan Attila mendekatinya adalah karena kemiripan wajah Illidico dengan mendiang Encara istrinya. Your name is Ildico. Well be done. As you wish, Great King. Seiring berjalannya waktu, Attila mengungkapkan niatnya untuk menikahi Illidico. Call me by my name. Attila? Pada suatu malam, Attila mendapatkan surat dari Honoria. Honoria meminta Attila untuk membebaskannya, dan akhirnya surat tersebut menjadi alasan kuat Attila untuk menyerang Romawi Barat. Sementara itu, Kaisar Konstantinopel mengirim Honoria kembali ke Roma. Rome on the next ship. They tell me you're going to war to rescue Rome. Karena rencana penyerangan tersebut, pernikahan Attila dan Illidico ditunda sampai ia kembali. By royalty from many nations, there is no time. Perhaps I've changed. Dan akhirnya, setelah penantian panjang, Attila mengerahkan prajuritnya secara besar-besaran menuju Romawi Barat. Attila memulai penaklukan di sekitar jalur menuju Roma. Hanya dalam beberapa bulan, Attila telah menaklukkan 30 kota. Untuk menghadapi Attila, Aetius berencana meminta bantuan suku Visigoth. Should be an alliance with the Visigoths. Theodoric Hatesley wouldn't. Meski ia sangat yakin bahwa Attila tak akan mampu untuk menembus benteng Orleans. Di saat yang sama, Attila dan prajuritnya masih mengepung benteng Orleans. Tembok benteng yang tebal membuat Attila kesulitan untuk menembusnya. Berkali-kali, prajurit Attila harus mundur oleh perlawanan prajurit Roma. Akhirnya, Attila mengubah strategi dengan memfokuskan lontaran Manjanik ke satu titik benteng. Berhari-hari, dari pagi hingga malam, Manjanik Attila terus menembaki sisi kiri benteng Orleans. Hingga akhirnya, benteng tersebut pun runtuh dan berhasil ditaklukkan. Jatuhnya Orleans membuat Aetius berpikir keras untuk mempercepat persiapan tempur. Moving quickly. I'll withdraw into the mountains. Beberapa hari kemudian, Aetius telah mengumpulkan pasukan besarnya. Ia membuat kesepakatan dengan Theodoric, seorang kepala suku Visigoth. Theodoric bersedia membantu Aetius, namun dengan syarat anaknya harus dikembalikan. Ternyata, Lydia merupakan anak kandung Theodoric yang diambil Aetius sejak kecil. Theodoric membawa anaknya tersebut untuk tinggal bersama ibunya di Spanyol. Into the secret again. Di sisi lain, Attila meminta tanda dari para dewa untuk perang besarnya tersebut. You guided me by sending a sign. Send me a sign now. Malam harinya saat kembali ke tenda, Orestes mengabarkan bahwa Aetius dan pasukannya telah menetapkan posisi. Esok harinya di sebuah bukit, Aetius berpidato kepada para prajuritnya untuk bertempur habis-habisan, karena mereka merupakan pertahanan terakhir kekaisaran Roma. Jika mereka gagal, maka Attila akan meratakan Roma dengan tanah. Di saat yang sama, Attila pun berpidato pada anak buahnya dan memulai penyerangan.
Namun, saat pasukan berkuda Attila mendekat, Aetius telah menyiapkan parit sehingga mereka semua terjatuh. Akhirnya penyerangan dilanjutkan dengan berjalan kaki. Send a reserve unit to the line. Second, go! Posisi prajurit Attila yang berada di lereng membuat mereka kelelahan dan terpaksa untuk mundur. Selanjutnya, Attila mengatur ulang siasat. Ia mengerahkan serangan dari arah samping suku Visigoth untuk memecah konsentrasi prajurit Roma. They're attacking the Visigoths. The diversion. Pushing it's an all-out attack. Take the Lord! With me! Dan ternyata, strategi Attila berhasil. Roma memusatkan pertahanan ke arah samping. Dan saat itu terjadi, Attila mengerahkan sisa pasukannya untuk menyerang Aetius. Strategi Attila membuat Aetius pesimis. Namun yang tidak diduga, Aetius memerintahkan panglimanya untuk membunuh Theodoric. Saat pertempuran tengah berlangsung, Panglima Roma memanah Theodoric menembus jantungnya. Kematian Raja Theodoric membuat amarah suku Visigoth tidak terkendali. Mereka bertempur secara habis-habisan untuk membalas kematian sang kepala suku. Ditambah lagi, pedang Attila patah saat bertarung dengan dua prajurit Roma. Patahnya pedang tersebut membuat mental Attila merosot. Orestes segera mengambil alih prajuritnya untuk mundur. Setelah memenangkan pertempuran, malam harinya suku Visigoth berencana meninggalkan arena pertempuran. Kematian Theodoric membuat kesepakatan suku Visigoth dan Roma terhapus. Kabar kemunduran suku Visigoth sampai di telinga Attila. Namun, Attila memilih untuk tidak melanjutkan peperangan tersebut. Orestes berencana menempa kembali pedang Attila yang patah. Beberapa hari kemudian, Aetius disambut sebagai pahlawan kekaisaran Roma. Bahkan, Aetius diberi gelar bangsawan tertinggi oleh kaisar. Di sisi lain, Attila melanjutkan pernikahannya dengan Illidico. Acara pernikahan tersebut berlangsung dengan sangat meriah. Ketika malam tiba, Attila dan Illidico memisahkan diri menuju kamar mereka. Seperti rencana awalnya, Illidico memasukkan racun ke dalam minuman Attila. One last toast before the wedding bed. Attila meminum anggur tersebut tanpa menaruh curiga sedikitpun. Sebelum tewas, Attila menyebutkan nama satu-satunya wanita yang ia cintai. Pagi harinya, Orestes memasuki tenda Attila. Melihat sang raja telah tewas, tanpa basa-basi, Orestes mengeksekusi Illidico saat itu juga. Kabar kematian Attila menyebar dengan sangat cepat di kekaisaran Romawi. Sementara itu, pemakaman Raja Besar suku Han pun digelar. Kepergian Attila merupakan kepedihan besar bagi suku tersebut. Tidak lama, Kaisar memanggil Aetius. Ia meminta Aetius membawakan kepala Attila padanya untuk dijadikan pajangan. Namun Aetius tidak menyanggupinya. Kemudian, tanpa diduga, Valentinian menikam Aetius hingga tewas. Kaisar menganggap setelah kematian Attila, Aetius tidak lagi dibutuhkan.
Dengan kematian Attila, tak ada lagi yang mampu menyatukan suku Han. Dan setelah kematian Aetius, tak ada lagi yang mampu melindungi Roma. Kematian dua pria tersebut membuat Barat memasuki abad ke-8. Romawi Barat hancur dalam satu generasi, sementara suku Han kembali terpecah seperti sebelumnya. Dengan kematian Attila dan Aetius, cerita pun selesai. Sebesar apapun ambisi manusia untuk sebuah kekuasaan, pada akhirnya kematian mengakhiri upaya tersebut tanpa perdebatan sedikit pun. Akhir kata, terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe. Tetap semangat kawan dan wassalam.